Pernah kepikiran nggak sih, ada laptop yang punya spek super ngebut, tapi bodinya tipis dan mudah dibawa kemana-mana? Kalaupun ada, biasanya pasti itu laptop jadi gampang panas, karena bodinya yang tipis, bikin sistem pendinginan jadi nggak optimal. Nah, beda dengan laptop yang satu ini. ROG Zephyrus G16 pakai Intel Core Ultra 9 prosesor 285H dan juga RTX 5070 Ti yang pastinya ngasih performa ngebut dan bodinya tipis banget, cuma 1,49 cm. Tapi dibalik bodi tipisnya itu, dia masih bisa jagain suhu tetap stabil walau digempur game berat sekalipun. Kok bisa? Dengan gue Cekot dari Kota Game, mari kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa follow dan subscribe semua sosial media Kota Game, biar kamu gak ketinggalan info menarik tentang laptop keren lainnya. Kita lihat dulu tabel spesifikasinya sebagai berikut. Laptop ROG emang punya desain yang ganteng banget. Bodinya berwarna abu-abu gelap, terbuat dari full CNC aluminium yang kokoh tapi tetap enteng. Bagian covernya ada slice lighting yang bisa kamu atur sesuai keinginan lewat software Armoury Crate. Walaupun ini laptop gaming powerful, tapi bobotnya cuma 1,95 kg aja. Laptop ini udah menggunakan teknologi ROG Nebula Display berukuran 16 inci 2,5K, resolusi 2560x1600 WQXGA, dan juga DCI-P3 100%. Layar ini juga udah pakai panel OLED, jadi warna yang dihasilin udah pasti lebih cerah dan akurat. Ini ngebikin laptop ini jadi cocok banget buat kerja produktif kayak desain dan editing video. Selain itu juga refresh rate layarnya udah 240Hz, jadi buat main game kompetitif kayak Valorant dan juga CS2, ini udah pasti cocok banget. Bezel layarnya juga udah tipis banget. Pada bagian atas layar ada webcam IR kamera yang udah 1080p. Hasil dari webcam ini udah jernih banget, cocok buat kebutuhan video call, online meeting, dan juga live streaming. Selain itu juga udah support Windows Hello, jadi buat buka kunci laptop tinggal scan wajah aja. Berikut adalah hasil jepretan webcamnya. Kita pindah ke keyboardnya. Laptop ini udah menggunakan layout keyboard TKL dan udah ada backlit RGB yang tentunya bisa kamu atur lewat aplikasi Armoury Crate. Ukuran tombolnya udah pas banget dan juga antar tombolnya udah dikasih jarak biar waktu ngetik gak gampang typo. Feel saat ngetik menggunakan keyboard ini nyaman banget. Tombolnya empuk saat ditekan dan juga bikin betah buat ngetik lama-lama. Di bagian atas keyboard juga udah ada 4 tombol shortcut yang bisa kamu gunakan. Untuk bagian touchpadnya ini udah punya ukuran yang luas banget dan juga posisinya yang pas di tengah. Gerakin kursor di sini udah nyaman banget, ditambah sama tombolnya yang udah empuk. Lalu ke bagian audionya. Laptop ini udah dilengkapi sama dua tweeter yang posisinya menghadap ke atas di sisi kiri dan kanan keyboard, dan juga dua woofer yang berada di bagian bawah laptop. Dengan kombinasi ini bikin kualitas suaranya jernih banget, gede tapi nggak nusuk, serta bassnya yang juga udah nendang. Kualitas yang bagus ini karena juga udah dibantu sama teknologi Smart Amp dan juga Dolby Atmos. Mau dipakai ngegame, nonton film, dan juga dengerin musik, ini udah cocok banget. Selain itu buat mikrofonnya ini udah support teknologi AI Noise Cancelling yang bikin suara kita saat ngomong di online meeting ataupun rekaman jadi lebih jernih tanpa noise. Buat urusan konektivitasnya, laptop ini udah pakai Wi-Fi 7 triple band, jadi nggak usah takut nge-lag waktu lagi main game ataupun streaming. Selain itu juga udah dilengkapi sama Bluetooth 5.4. Untuk portnya udah nggak perlu diragukan lagi, karena laptop Asus selalu sediain port yang lengkap. Di bagian kanan ada satu port USB 3.2 Gen 2 Type-C yang udah support display output dan juga power delivery. Satu USB 3.2 Gen 2 Type-A dan satu port SD card reader. Lalu di sebelah kiri ada port DC-in untuk charger, satu HDMI 2.1, satu port USB Type-C Thunderbolt 4 yang tentunya juga udah support display output dan power delivery, satu USB 3.2 Gen 2 Type-A, dan satu combo audio jack 3,5 mm. Seperti biasa, semua gaming device Asus udah pasti dibekali dengan software serbaguna Armoury Crate. Jadi untuk konfigurasi laptop ini dari mulai pengaturan power, performance, audio, dan RGB sampai update firmware bisa lewat satu aplikasi ini. Lalu gimana nih sistem pendinginan di laptop ini? Laptop ini udah pakai teknologi Airflow Fan generasi kedua dengan konfigurasi triple fan yang pembuangannya menghadap ke belakang. Selain itu juga udah dilengkapi sama vapor chamber yang penyerapan panasnya cepet banget. Hal ini ngebikin suhu laptop tetap stabil walaupun digempur sama pemakaian berat kayak main game ataupun rendering.
Selain itu juga, laptop ini udah dibekali dengan baterai 90 Wh yang udah cukup awet buat dipakai kerja ringan seharian. Chargernya juga udah 240 Watt, jadi nggak perlu nunggu lama lagi nih buat ngisi baterainya. Sekarang kita ke bagian benchmark. Laptop yang kami review ini menggunakan Intel Core Ultra 9 prosesor 285H dengan clock speed 2,9 GHz serta boost clock sampai dengan 5,4 GHz. Konfigurasi 16 core, 16 thread, serta dilengkapi dengan Intel AI Boost NPU up to 13 TOPS. Integrated grafiknya ini menggunakan Intel Arc 140T dan dedicated grafik Nvidia GeForce RTX 5070 Ti laptop GPU yang punya clock speed 1565 MHz dengan VRAM 12GB GDDR7 yang tentunya udah support Max Switch. Lalu untuk RAM-nya ini 32GB LPDDR5X 7467 onboard dan masih bisa kamu upgrade up to 64GB dual channel. Untuk storage-nya di sini udah lega banget, pakai SSD M.2 2TB PCIe Gen 4 NVMe. Kita langsung aja benchmark storage-nya pakai Crystal D Smart. Kecepatan read-nya mencapai 6,8GB dan kecepatan write-nya 6GB per second. Buat mindahin file atau loading game, ini udah gebek banget. Untuk benchmark sintetisnya kita pakai PC Mark 10, 3D Mark, Cinebench R23, berikut adalah hasilnya. Udah bisa dilihat kalau skor yang dihasilkan sangat tinggi, yang ngebuktiin kalau laptop ini benar-benar punya performa yang luar biasa. Untuk benchmark produktivitas, kita pakai tes render video 4K di Adobe Premiere Pro dan juga render 3D di Blender. Berikut adalah hasilnya. Terbukti ya dari hasil render ini, laptop ini benar-benar bisa dipakai buat produktivitas, gak cuman main game doang. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling penting, benchmark game. Untuk game AAA, kita pakai Monster Hunter Wilds dan juga Cyberpunk 2077 dengan resolusi 2,5K. Untuk game e-sport, kita pakai Valorant, CS2, dan Dota 2 dengan settingan kompetitif di resolusi yang sama yaitu 2,5K. Berikut adalah hasilnya. Monster Hunter Wilds di settingan high, ray tracing high, dan juga frame gain on bisa dapat rata-rata 85 FPS. Lalu Cyberpunk 2077 pada settingan ray tracing medium dapat rata-rata 59 FPS. Lanjut ke game e-sport. Pertama yaitu Valorant. Di settingan kompetitif dapat maksimum sampai dengan 480 FPS. Lalu CS2 dengan settingan fastest bisa dapat maksimum 260 FPS. Terakhir yaitu Dota 2 dengan settingan fastest mendapatkan maksimum sampai dengan 185 FPS. Dari hasil pengujian tadi udah terbukti kalau laptop ini beneran siap buat dibahas game apapun dengan lancar. Game AAA bisa dipakai dengan setting high buat nikmatin grafik yang cakep banget, dan juga game e-sport yang bisa dapetin FPS tinggi biar push rank jadi lebih maksimal. Layarnya yang udah 240Hz ini juga bisa kepake dengan lebih optimal. Nah sekarang nih ke bagian temperaturnya. Gimana sih laptop tipis ini ngejaga temperaturnya ini? Temperatur full load tertinggi pada mode turbo mencapai 86 derajat Celcius aja, dan juga idle paling rendah di angka 39 derajat Celcius. Sistem pendinginan di laptop ini beneran bisa bekerja dengan optimal buat ngeredam suhu prosesor dan juga GPU super ngebut ini. Jadi kesimpulannya, Asus beneran berhasil bikin laptop gaming super ngebut, tapi punya bodi yang tipis dan juga sistem pendinginan yang bekerja dengan optimal. Kombinasi antara Intel Core Ultra 9 prosesor 285H dengan Nvidia GeForce RTX 5070 Ti bikin performa laptop jadi beneran ngebut. Kita jadi bisa nikmatin cakepnya grafik dari game AAA atau juga FPS yang sampai tumpeh-tumpeh di game e-sport, yang bikin kita jadi lebih diunggulin waktu lagi push rank. Layar OLED ROG Nebula 2,5K ini juga ngebantu banget buat tampilan game jadi lebih cakep. Selain itu, warna yang dihasilin lebih akurat, jadi cocok banget buat kegiatan produktif seperti desain dan juga editing. Selain itu juga, untuk mempermudah kamu mendapatkan akses ke banyak sekali game, ROG udah menyediakan PC Game Pass langsung tersedia dalam laptop yang membuat kamu bisa mainin lebih dari 100 game berkualitas selama 3 bulan di PC Game Pass di laptop ini. Dan yang paling terakhir adalah laptop ini udah future proof banget karena punya NPU yang berguna banget buat ngejalanin software berbasis AI. Kira-kira laptop ini cocok buat siapa nih? Laptop ROG Zephyrus G16 ini cocok banget buat kamu yang lagi nyari laptop gaming dengan performa ngebut, tapi pengennya yang tipis dan gak panas, jadi biar enak buat dibawa-bawa kemana aja. Asus ROG Zephyrus G16 versi RTX 5070 Ti dijual dengan SRP Rp56.999.000, sedangkan untuk versi RTX 5070 dengan harga Rp47.499.000 dan versi RTX 5060 dengan harga Rp41.999.000.
Nah, itu dia tadi review ROG Zephyrus G16 2025 dari Kota Game. Gimana? Penasaran nggak sama laptop yang satu ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa follow dan subscribe sosial media Kota Game biar kamu gak ketinggalan info menarik seputar laptop keren lainnya. Dengan gua Cekot dari Kota Game undur diri. Bye-bye.